استغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله استغفر الله نسألك الجنة أشهد أن لا إله إلا الله استغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم أجمعين. Alhamdulillah malam hari ini bertepatan dengan malam 17 Ramadan, malam nuzulul Quran, malam yang sangat istimewa bagi umat baginda Nabi Muhammad, malam yang sangat istimewa bagi baginda Nabi Muhammad, malam perang Badar, perang yang sangat bersejarah, sangat berarti besar bagi agama Islam. Karena penentu waktu itu, sampai dalam satu keterangan itu Nabi Muhammad ngomong dalam doanya, diriwayatkan dari beberapa riwayat, Nabi itu tidak pernah doa genting banget sebagaimana Nabi itu berdoa di perang Badar. Tidak pernah Nabi itu dongo genting nemen kok di perang Badar. Sampai Nabi itu ngomong, ya Allah, kalau sampean tidak memenangkan saya pada malam hari ini, yaitu ketika perang Badar dulu, kalau saya tidak dimenangkan, ya Allah, lam tu'bad abadan, maka selamanya nggak akan ada yang nyembah sampean. Kalau perang Badar itu dulu saya tidak menang, katanya Nabi, kalau engkau tidak memenangkan saya pada perang ini, ya Allah, maka selamanya engkau tidak akan ada yang nyembah, ya Allah, katanya Nabi Muhammad. Ya Allah, saya tuntut janjimu, saya tuntut apa ya, kasih sayangmu, kau menjanjikan gini kepada saya, menjanjikan ini, saya tuntut sekarang ya Allah, menangkan saya. Karena posisi waktu itu sahabat sedikit dari kaum muslimin, musuhnya banyak, sahabat berangkat dalam keadaan puasa, lapar, panas, musuh akeh, pasukan berkuda sedikit, pasukannya Nabi Muhammad, musuh banyak, persenjataan sedikit. Nah, kok ternyata perang, kalau sampai tidak menangkan saya malam hari ini Allah, di hari ini Allah dalam perang Badar itu tentu selamanya nggak akan ada yang nyembah sampean. Sampai gitu Nabi Muhammad. Tapi subhanallah, akhirnya dikasih menang bagi Nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang dibaca terus oleh Nabi ketika di tengah-tengah berjalannya perang ini, yang selalu dibaca oleh Nabi ketika perangnya ini, Nabi selalu membaca doa ya Hayyu ya Qayyum di tengah-tengah perang itu. Di tengah-tengah perang itu Nabi doa ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum terus. Sampai dalam satu riwayat itu sahabat ada yang ngomong, ketika kami perang waktu itu, ketika kami melihat ke kemahnya Kanjeng Nabi, tidak pernah kelihatan Nabi itu berhenti dari doa, sujud doa gitu terus. Banyak mukjizatnya Nabi terjadi ketika perang Badar itu, banyak mukjizat yang terjadi. Turunnya malaikat, kisahnya sahabat ketika mau membunuh orang, pedang ini baru diangkat, belum terkena sama musuhnya sudah mati. Mau ditebaskan ke lehernya, belum kena ke lehernya musuhnya sudah patah lehernya, sudah terbelah jadi dua. Banyak sahabat itu ngeri sampai ngasih tanda, kami tahu bahwasanya ini orang terbunuh kena pedang kami atau pedangnya malaikat. Yang terkena oleh pedangnya kami merah, keluar darah. Yang terkena pedangnya malaikat tidak ada darahnya, ada tanda hitam biasanya. Sampai seperti itu. Banyak kejadian pasukan putih-putih yang dilihat oleh sahabat. Ada pasukan itu yang lari, setiap jalan gini 10 orang mati langsung. Sekali jalan gini 10 orang mati.
Banyak itu kisah keagungan mukjizatnya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita masuk pada sedikit pembahasan mengenai perang Badar dan mukjizat agung yang terjadi pada baginda Nabi di perang Badar, kita seperti biasa setiap tahunnya dalam kajian ini tawassul bibarakah ahli Badar, dengan keberkahan ahlu Badar baginda Nabi Muhammad SAW, barokah malam agung ini, dan juga kita membaca zikir Ya Hayyu Ya Qayyum sebanyak 200 kali. Setiap kali membaca doa Ya Hayyu Ya Qayyum sambil baca doa di hatinya masing-masing, karena Ya Hayyu Ya Qayyum ini termasuk salah satu Ismullahil A'zam. Nabi menang gara-gara baca ini, Ya Hayyu Ya Qayyum ini. Ismullahil A'zam itu apa? Doa yang dibaca, siapa yang membaca doa itu terus berdoa tidak mungkin ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita baca Ismullahil A'zam ini Ya Hayyu Ya Qayyum 200 kali dengan bareng-bareng, suaranya dikeluarkan sambil berdoa sendiri di hatinya masing-masing, minta kepada Allah semoga husnul khatimah, semoga dikasih husnul khatimah, semoga dikasih ilmu yang manfaat, barokah, Allah angkat musibah-musibah ini, Allah kabulkan doa kita, semoga dikasih Lailatul Qadar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita niatkan juga, kita sambungkan niat kita dengan guru-guru kita. Wabil khusus malam hari ini nanti, sekarang masih sore di Darul Mustafa itu, sekarang malam khatmil Quran di Darul Mustafa itu malam 17. Biasanya di situ kegiatannya itu mulai sore sampai besok pagi, tidak ada yang tidur. Ngaji, qiyamul lail, tarawih. Habib Umar itu biasanya setiap tarawih itu baca 2 juz. Malam hari ini hatamnya dari Wadduha sampai An-Nas. Kita niatkan sambungkan hati kita juga dengan guru-guru kita yang di sana. Semoga kita dapat keberkahan yang diturunkan oleh Allah di sana, semoga dikirim ke sini. Kita niati dengan keberkahan guru-guru kita semuanya, dari timur sampai barat, semuanya kita niatkan semoga nyambung hati kita. Aulia solihin, dan kita minta kepada Allah semoga dengan keberkahan zikir ini, malam istimewa ini, malam nuzulul Quran juga, semoga Allah jadikan kita orang-orang yang mulia, Allah sucikan dosa-dosa kita, diampuni semuanya. Ala hadhihi niyyah wa kullitin salihah syamilah kamilah fi khairatid dunya na'imil akhirah jalibatan likulli khair dafi'atan likulli syarr. Ala hadhihi niyyah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Hayyu Ya Qayyum, Ya 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 Hayyu Hayyu Ya Qayyum, Ya 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 Hayyu Ya Qayyum, Ya
ya qayyum ya hayyu 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 ya hayyu ya qayyum 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 ya hayyu ya hayyu ya qayyum 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 hayyu ya qayyum ya 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 hayyu ya qayyum qayyum ya hayyu ya 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 qayyum hayyu ya qayyum ya 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 hayyu ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya hayyu ya qayyum 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 ya hayyu ya hayyu qayyum ya hayyu qayyum hayyu qayyum ya qayyum ya hayyu qayyum ya hayyu qayyum ya hayyu qayyum يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ويصلح لنا كل عاجل صلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مغضوب على الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أخرج
Ibn Sa'ad wal Baihaqi diriwayatkan dari Sayyidina Ali, lamma kan yaum Badr qataltu syai'an min qital. Sayyidina Ali yang meriwayatkan, ya hayyu ya qayyum itu riwayat dari Sayyidina Ali. Katanya Sayyidina Ali, ketika perang Badar, Sayyidina Ali ini termasuk orang yang gesit ketika perang, termasuk orang yang semangat ketika perang. Semua sahabat semangat pada waktu itu. Apa katanya? Sayyidina Ali ini termasuk salah satu sahabat yang ikut jaga Kanjeng Nabi ketika perang Badar itu. Katanya Sayyidina Ali, ketika aku perang, aku mondar-mandir. Perang, habis perang balik ngelihat Rasulullah di kemah. Qataltu syai'an min qital, thumma ji'tu musri'an ila Nabi sallallahu alaihi wasallam li'anzur ma fa'ala. Fa idza huwa sajid. Aku perang, habis perang lari lagi Sayyidina Ali itu. Delok Kanjeng Nabi kaya apa? Takut apa? Takut ada yang nyerang Kanjeng Nabi, takut apa gitu. Setiap kali Sayyidina Ali ini kembali melihat Kanjeng Nabi Muhammad SAW, fa idza huwa sajid, ternyata Nabi sujud. Perang lagi Sayyidina Ali, balik dari perang lihat Kanjeng Nabi sujud, masih sujud. Balik perang lagi. Ya gulu, di sujudnya ini Nabi baca apa? Ya hayyu ya qayyum. Ya hayyu ya qayyum. La yazid 'alaiha. Enggak lebih. Bacaannya enggak lebih. Cuman baca ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, Nabi sujud. Dicek mana Mbak Sayyidina Ali, didelok. Perang lagi Sayyidina Ali. Dicek lagi Nabi tetap sujud. Yang dibaca tetap sama, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Perang lagi. Habis perang balik lagi. Tetap Nabi dalam keadaan sujud, wa huwa sajid yaqulu dzalik. Baca ya hayyu ya qayyum. Gara-gara itu akhirnya apa? Fa fatahallah alaih. Akhirnya dikasih menang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, doa ya hayyu ya qayyum itu mandiri. Mustajab. Siapa orang yang banyak doa itu terus minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mustajab. Bakal dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam keterangan yang lain, Nabi itu ya sering kalau sudah ada sesuatu yang sangat genting, Nabi itu pasti ngangkat tangannya. Ngangkat tangannya itu sampai hatta yura bayadu ibtaihi. Sering Nabi kulek wis genting doa, Nabi itu angkat tangan doa sampai seukuran kira-kira ketok ketiaknya ini, putihnya ketiak ini kelihatan kalau diangkat tangannya. Maksudnya doa itu angkat tangan bukan gini. Tangannya begini sampai sekiranya kelihatan ketiaknya ini, seumpama tidak pakai baju kelihatan. Yang dibaca oleh Nabi apa? Kalau Nabi itu sudah sangat genting doa apa? Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits wa min adzabika astajir. Ada dalam riwayat yang lain Nabi itu sering doa kalau sudah genting, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Itu termasuk Ismullahil Azam juga. Apa Ismullahil Azam ini? Doa ketika dibaca, Ismullahil Azam itu termasuk salah satu nama-namanya Allah yang agung, yang sangat istimewa. Semua namanya Allah istimewa, tapi ada kekhususannya tersendiri. Senjata yang sangat ampuh ketika dibaca oleh seorang hamba berdoa kepada Allah untuk mengabulkan hajatnya. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Doa pasti baca itu ya Nabi. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits katanya. Fa fatahallah alaih. Akhirnya gara-gara baca ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Di perang Badar ini tidak lebih. Bacaannya hanya ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Sampai menang akhirnya. Sampai menang perang Badar ini. Sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi keistimewaan yang terjadi di perang Badar itu ya. Salah satu sahabat pedangnya itu putung. Perang. Ketika perang pedangnya itu patah. Dari besi patah. Lari. Potongannya pedang itu dibawa lari pergi Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, pedang saya patah ya Rasulullah. Mana? Ambil Nabi dalam satu keterangan disebutkan pedang itu disambung. Balik utuh pedang itu. Mulai pedang itu diusap sama Kanjeng Nabi, balik utuh lagi. Setiap kali sahabat ini perang, pedang itu tidak pernah apa ya? Celah, di tendang no pedangnya biasanya bekasnya itu. Paham?
membekas kan ya? Tidak pernah. Mulai diusap Kanjeng Nabi itu sampai Kanjeng Nabi wafat, sampai saya itu ikut perang sama pedang ini tidak. Ketika sama orang tidak pernah gesek sedikit, bekasnya itu tidak pernah ada. Bisep ya. Ibaratkan besi kalau di bitas itu bahasa Madura. Dan sampai perang sampai kapan pedang itu tidak pernah patah. Ada dalam keterangan lain sahabat itu pedangnya hilang, mencelat, lari datang ke Kanjeng Nabi, dikasih kayu sama Kanjeng Nabi, diambil kayu, ini bawa pakai perang. Ini sahabat cerdas. Sami'na wa ata'na itu kayak gini, tidak perlu mikir. Sami'na wa ata'na itu deloken sopo sing ngongkon-ngongkon budal loh, itu sami'na wa ata'na. Kalau ente enggak disuruh guru masih mikir, oh iya guru saya jalan, masih ada keraguan, masih ada pilihan, masih ada angan-angan. Ini enggak, sahabat datang, ya Rasulullah pedang saya patah ya Rasulullah, pedang saya hilang, sama Rasulullah dikasih kayu, enggak dilihat ini kayu apa besi, enggak tahu dia. Enggak mikir sahabat kisah yang digawa apa, pokoknya aku dikei Kanjeng Nabi, aku budal perang langsung. Subhanallah, perang jadi besi, jadi pedang. Kayu iki ya, duduk Kanjeng Nabi sing ngerubah, lek ngerubah di tangannya Kanjeng Nabi, mungkin kalau dirubah di tangannya Kanjeng Nabi, mukjizatnya Kanjeng Nabi. Di tangannya sahabat berubah jadi pedang perang, akhirnya perang tidak patah sama sekali kayu. Ada yang ngomong tetap kayu, perang ambil musuh itu, musuh besi, tidak patah sama sekali, lebih kuat ini, pedangnya musuh itu kalah. Ada sami'na wa ata'na. Masya Allah. Ada lagi sahabat yang diceritakan, matanya tercungkil, digawa perang saking gentingnya sahabat pada waktu itu. Kurang lebih sahabat yang ikut perang Badar itu berapa gitu? Sedikit. Musuh itu ribuan. Subhanallah. Sahabat ini tidak mikir, pokoknya sebarang Kanjeng Nabi Muhammad SAW, bismillah. Ada yang ketika perang matanya tercungkil, lali sama sakitnya lah, lupa. Mereka itu apa kok sampai bawa matanya lari apa? Tidak kepikiran sakit, tidak kepikiran apa? Kalau mereka diem kalah. Wis sedikit terus kata menang gini, ya kalah. Digawa mata ini, digawa belayunya Kanjeng Nabi, ya Rasulullah tolong. Apa? Dipek Kanjeng Nabi, matanya coplok, dipasang mana, diusap, waras, langsung perang. Langsung perang lagi. Bahkan sahabat ini ngomong apa? Semenjak mata saya tercungkil itu, ketika di perang itu, tidak pernah mata saya yang luka ini yang sempat tercungkil dulu sampai Kanjeng Nabi wafat, tidak pernah sakit sama sekali. Loromoto, kelilipan terus sakit, tidak pernah sakit sama sekali. Ya laitani katanya, sampai ngomong, kalau tahu gitu saya dulu tak cungkil sekalian yang satu, tak kasihkan Kanjeng Nabi biar dipasang lagi sama Rasulullah SAW. Ada mukjizat. Ketika sahabat itu di tengah-tengah perang, ketika asik-asiknya perang, tiba-tiba ada suara dentuman dari langit. Sayyidina Abu Bakar yang barengi Kanjeng Nabi waktu itu, Sayyidina Abu Bakar jaluk. Sayyidina Abu Bakar nih ketika dengar Rasulullah, ya Allah, kalau sampai saya ini kalah hari ini, ya Allah, selamanya agama ini hancur sudah, ya Allah, jangan harap ada agama Islam, ya Allah. Tapi Sayyidina Abu Bakar apa? Sayyidina Abu Bakar punya yakin, tidak pernah geser yakinnya untuk Kanjeng Nabi, ya Rasulullah sampai tidak bakal kalah. Walaupun genting, Abu Bakar tidak pernah geser keyakinannya bahwasanya Nabi ini pasti menang. Pasti ditolong lah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, sampai ente tenang ya Rasulullah, wajahmu nanti akan dijadikan wajah yang berseri-seri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking senangnya atas kemenangan. Tengah-tengah perang tuh dengar suara dentuman dari langit. Kayak gemuruh, kayak ono wong lari gitu. Ini di tengah-tengah perang loh, genting loh. Sahabat ki bingung. Subhanallah. Ada salah satu sahabat tuh yang ngomong, ketika saya dengar ada suara dari langit, saya tuh ngelihat ke atas, ada apa? Ternyata kelihatan putih-putih turun. Di depan saya ini ada musuh, sudah siap. Pedangnya tuh hampir kena ke leher saya. Paham? Loh iya, ibaratkan perang pada waktu itu 1:10 sahabat. Lah kok dia lengah sedikit, pasti mati sahabat ini. Loh dia tuh dengar dentuman, ngelihat ke langit, ada apa yang dilihat ke langit? Ternyata ada putih-putih turun. Pedang yang mau menebas dia ini orang sing wis memate ini roboh dhisik ternyata.
Padahal ini sudah hampir kena loh sahabat ini. Ternyata sahabat ini tidak mati, dia yang mati jatuh. Loh, apa? Durung mari ndelok yang dukur apa sing modun iki ndak ero apa malaikat apa ndak tahu mereka, pokoknya perang. Ternyata orang yang mau bunuh mati dulu. Ditebas malaikat ternyata. Ada bekas hitamnya. Subhanallah. Ada sahabat tuh yang lari, seperti saya sebutkan, lari mau nyerang, mati di sini. Loh, kok mati? Jadi lucu. Sahabat ini apa musuh-musuhnya sahabat ini orang kufar, pada itu ada yang kebingungan. Orang muslim ini kok sedikit, tapi kok geraknya itu sampai nyebabno apa? Debu ini berterbangan, ngebuk. Jadi orang Jawa ngebuk. Sampai ngebul abu ini. Mestinya orang banyak seperti itu. Kita yang banyak aja kok sampai debu ini berterbangan, tidak sampai ngebul seperti itu. Sahabat, ini orang-orang muslim nih. Sahabatnya Muhammad ini kok sampai begitu. Ternyata mereka tuh siap mau nyerang. Sahabat ini lari ngejar mau membunuh orang kufar Quraisy ini. Mereka mati dulu, 3 orang mati. Ini durung kena padahal. Pedangnya sahabat durung kena, durung musuh. Mati. Akhirnya menang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dikasih menang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mukjizat banyak terjadi, mukjizat di perang Badar itu. Doanya Nabi, malaikat yang turun dan lain semacamnya. Sahabat yang luka datang ke Kanjeng waras. Tak perlu dokter, tak baik. Pil, enggak ono. Kalau sekarang menemukan obat yang sangat cepat, dulu sudah terjadi 1400 tahun yang lalu. Enggak ada dokter, enggak ada apa. Mereka enggak ngeluh sama siapa-siapa. Sahabat tuh ada yang ngeluh sama Kanjeng Nabi. Waras, enggak sing perang luka. Kok bisa? Siapa yang ngasih obat? Makanya itu apa? Intan surullah yansurkum. Gara-gara Nabi ini bela Allah Subhanahu wa taala, dikasih menang akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan Allah sangat. Ada satu keterangan yang menyebutkan bahwasanya ada suara ketika Nabi ini diem, yang bareng sama Nabi pada waktu itu diriwayatkan dari sini Abi Bakar yaum Badr gila li ahdina ma'ad Jibril. Ono suara sing ngomongnya yang Nabi. Pada waktu itu yang barengi Nabi Abu Bakar. Ma'ad Jibril, Muhammad. Jangan khawatir, ini sekarang lagi bareng sama Jibril. Kalau itu malaikat tuh anak buah semua yang bantu, apalagi Jibril yang ada di samping-samping, enggak usah khawatir. Ma'ad Jibril. Wagilal akhir ma'ak Mikail. Ada yang ngomong, bukan hanya Jibril yang barengi sampean ya Rasulullah. Ada Jibril, ada Mikail. Jenderal-jenderalnya malaikat itu ada 3, Jibril, Mikail, Israfil. Wa ma'ak Mikail wa Israfil. Malakun azim. Syahadul gital. Tenang ya Rasulullah, sahabat-sahabat apa? Malaikat-malaikat jenderal-jenderal terbesarnya ini semuanya ikut perang ya Rasulullah, jangan khawatir. Masya Allah. Ini lebih dari magic ini. Kalau inti sekarang sering lihat di YouTube magic, kesaktian didelok atau kobong. Sahabat ini lari, belum sampai 7 orang yang mati. Kok iso? Wah, dibunuh enggak ada getenya, enggak ngalir gete. Kalau inti sekarang bisa magic mungkin bunuh orang misalkan. Sampai ono paku, sampai bledos wetenge. Saya metu gete, iki tidak ono. Dalam keterangan juga disebutkan itu termasuk salah satu malaikat. Malaikat itu karena apa ya, hamba-hambanya Allah yang tidak pernah berbuat jahat. Saking malaikat itu tidak pernah berbuat jahat sampai diutus oleh Allah ketika membunuh orang kufar pada waktu itu tidak keluar orang kufar itu. Si Allah kasih sayangnya Allah ternyata. Demi untuk membuktikan bahasanya malaikat itu bukan makhluk yang jahat. Man mati, ono bekasnya hitam, ono bekas kok sing mari beleh, ono bekas sing mari menggal kepalanya gitu. Tapi tidak keluar darah, subhanallah. Itu. Jadi apa? Ketika Nabi ini bingung seperti itu, ada suara, Muhammad ojo maju, tenang guys.
Di depan ente itu, di depan kau ini Muhammad ada Mikail, ada Israfil. Mereka itu ada di soft pertama, jaga sampean, tenang. Rasulullah terus doa ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum dan seterusnya. Masya Allah. Laqad ra'aituna yaum Badr wa inna ahadana yushir bi sayfihi ila ra'sil musyrik fayaga ra'suh an jasadihi qabla an yasil ilaih. Diriwayatkan dari Imam Al-Baihaqi, kami melihat salah satu dari antara kami yang berperang pada waktu itu. Salah satu sahabat ini ada yang ngangkat pedangnya mau membunuh orang musyrik itu, subhanallah. Ternyata kepalanya orang itu sudah terpenggal duluan sebelum pedang ini kena dan orang itu sudah mati. Banyak mukjizat itu kalau hanya terjadi kepada Nabi itu pantas pasti ya. Rasulullah ngetokno mukjizat wajar, Rasul. Nabi ini ngeluarkan mukjizat wajar, Nabi. Wah ini perang Badar nih yang ngalami keistimewaan itu siapa? Semua sahabat. Mukjizatnya Nabi ini disetrum nang sahabat kabeh kok iso? Tek mati. Paham ini? Ini lebih agung dari mukjizat. Makanya mukjizatnya Nabi itu kalau dikumpulkan dalam perang Badar ini tok ratusan mukjizat yang terjadi. Kalau ente tahu mukjizatnya Nabi itu jumlahnya berapa? Ewan. Setiap detik dari kehidupannya Nabi itu mukjizat. Dan seterusnya. Orang ketika masih hidup mungkin ente minta tolong itu wajar, Nabi masih hidup. Berapa ratus tahun Nabi sudah wafat, orang itu baca sholawat tawassul, lah kok masih bisa ngerasakan qabul hajatnya, hidupnya enak, ini bantuan barokahnya sholawat, kok bisa? Itu lebih dari mukjizat. Orangnya sudah mati tapi efek dari orang ini masih bisa digali. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Keterangannya banyak diterangkan. Kisah pertama dari perang Badar ini saja. Dari Imam Shahibud Dalail, Al-Imam siapa lagi? Al-Baihaqi, banyak ini. Riwayat dari Imam ada 50 lembar lebih. Belum dari riwayat dari Shahib Jawahirul Bihar dan lain semacamnya, 50 lebih. Imam Baihaqi itu ini ceritanya perang Badar itu. Dan ini sahih. Walhasil semoga kita mendapat keberkahan. Barokahnya perang Badar, sebagaimana kita menyebut-nyebut nama-nama ahlu Badar, semoga Allah kirim kepada kita keberkahannya, kepada anak-anak kita, kepada kehidupan kita. Bi ahlil badri, ya Allah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri, ya Allah. Ilahi sallimil ummah minal afati wan nikmah wa min hammin wa min ghummah bi ahlil badri, ya Allah. Semoga dengan berkahnya para aulia salihin yang malam hari ini merayakan kisah kejadian perang Badar ini, nuzulul Quran malam 17, semoga kita mendapat keberkahannya semua. Ala hadhihi niyyah wa kullitin salihah syamilah kamilah fi khairatid dunya na'imil akhirah wa ila hadratin nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه لنا وقربات لنا في ديننا وعلم رب وفقنا لما ترضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما واخل اشياء علماء ربنا اغفر لنا كل الشؤون اكرم بالرضا بك والعيون واغفرنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسولنا بكتاب فيه جبنا الشباب على الآل الكرام الشرفاء وعلى صحبه صحبه الغرار. اللهم اهدنا بهدى واجعلنا ممن يسار في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله
لم يجوز منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سول بالمصطفى الرسول نرضى بكل سول بالمصطفى الرسول نرضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله وصحبه عدد نقش صحبه والحمد لله في البدء والثناء عمدتي عمدتي يا مكيدي من شدتي وجهت لك وجهتي عجب بوجهي عظيم يا الله سهل الأسباب ودليل الاستعانة وافتح لنا الأبواب بنشرك يا كريم يا الله وارتك الكيد وكل طيب مريد وحسد معاند بحق سير قاسم يا الله يا عمدتي يا عودتي يا مكيدي من شدتي وجهت لك وجهتي عجب بوجهي عظيم يا الله سهل الأسباب ودليل الاستعانة وافتح لنا الأبواب بنشرك يا كريم يا الله الكيد وكل طيب مريد وحسد معاند بحق سير قاسم يا الله يا عمدتي يا عمدتي يا مكيدي لك وجهتي عجل بوجهي عظيم يا الله سهل الأسباب ودلل السحاب وافتح لنا الأبواب بنصرك يا كريم يا الله ارتك الكيد وكل طريق مريد وحاسد معاند بحق سير قاسم يا الله يا لطيف بخلقي يا عليم بخلقي يا غفير بخلقي وذنبنا يا لطيف يا عليم يا غفير يا الله يا لطيف بخلقي يا عليم بخلقي يا غفير بخلقي وذنبنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا الله يا لطيف بخلقي يا عليم بخلقي يا غفير بخلقي وذنبنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا الله يا لطيف لم يزل ذنبنا فيما نزل انك لطيف لم تزل ذنبنا والمسلمين يا الله يا لطيف لم يزل ذنبنا فيما نزل انك لطيف لم تزل